the way every day goes. Every time we've no control. Halo semuanya, selamat pagi. Kita sekarang berada di ruang rapat tim Alpha, proyek inovasi produk suatu makanan yang sedang mengalami kekacauan. Targetnya meleset, koordinasinya kacau. Tim ini butuh lebih dari sekedar kerja keras. Mereka juga butuh manajemen. Saya panggil kalian di rapat darurat ini karena proyek produk makanan kita terlambat 2 minggu dari jadwal. Penjualan baru mencapai 40% dari biasanya. Ada apa sebenarnya? Rencana awalnya Pak sudah tertulis, cuman pada saat di lapangan terjadinya tumpang tindih. Tumpang tindih itu terjadi akibat saya tidak tahu siapa yang memegang tugas akhir dalam kemasan, yang desain kemasan. Cynthia juga bingung siapa saja yang memegang kendalinya. Tim saya sudah bekerja keras, tetapi motivasinya turun karena sering berganti instruksi. Data di lapangan menunjukkan ada banyak kesalahan di proses produksi yang seharusnya bisa dicegah dengan pengawasan yang rutin. Baiklah, ini masalah kebiasaan. Kita lupa esensi dari manajemen. Kita kerja dan terap kembali 4 fungsi dasar manajemen. Bisa, kita mulai dari perencanaan dulu. Baik, perencanaan adalah bagaimana kita mencapai tujuan dan bagaimana cara melakukannya. Tujuan kita adalah mencapai target 100% dalam waktu 2 minggu. Kemudian strategi kita lakukan dengan cara pemasaran digital dan memproduksi dengan cepat. Tolong dijelaskan lebih spesifik lagi. Kapan batas akhir semua materi pemasaran digital harus siap, Rizka? Dalam 3 hari, Pak. Kita melakukan prioritas A, B, dan C yang dengan jelas itu. Baiklah, bukti yang pertama yaitu adalah planning. Nah, apa itu planning? Planning ini adalah menyatakan tujuan yang jelas serta langkah-langkah untuk mencapainya. Dan ini adalah peta jalannya. Baiklah, setelah perencanaan, kita kemudian berlanjut ke tahap selanjutnya, organizing. Saya akan mulai merevisi struktur. Mulai sekarang, tim kemasan digital tidak lagi melaporkan kepada Cynthia, melainkan hanya melapor ke supervisor internal mereka. Nah, kita semua harus tahu tugas dan wewenang kita masing-masing. Itu sangat membantu, Anas. Saya bisa fokus ke tim lainnya. Bagus, Anas. Pastikan alokasi sumber daya, terutama mesin produksi. Sesuaikan dengan prioritas Rizka. Terus, fungsi yang kedua adalah organizing. Apa itu organizing? Organizing adalah menyusun dan membagi tugas, mengalokasikan sumber daya, serta membangun struktur kerja agar semuanya dapat dijalankan secara efisiensi. Nah, penggerakan atau kepemimpinan adalah seni membuat orang lain mau bekerja untuk mencapai tujuan. Dan saya akan mengadakan briefing yang energik untuk memastikan semua tim paham tentang artinya tenggang waktu.
itu juga penting Cynthia, beri arahan yang jelas dan juga motivasi. Manajer harus menjadi pemimpin, bukan hanya administrator. Siapa? Saya pastikan tim tidak hanya bekerja, tetapi bekerja dengan semangat. Terus yang ketiga adalah aquatic. Apa itu aquatic? Aquatic itu adalah mengarahkan, memotivasi, serta memimpin sumber daya manusia untuk melaksanakan rencana. Selanjutnya adalah controlling. Jika rencana telah dijalankan, saya akan menyiapkan laporan kinerja harian untuk membandingkan hasil aktual dengan standar yang telah ditetapkan oleh Rizka. Jika ada penyimpangan, maka saya akan segera melaporkan kepada Pak Danis dan Anas untuk segera melakukan perbaikan. Apa yang akan kamu lakukan jika terjadi penyimpangan besar? Dengan melakukan koreksi dan evaluasi segera. Misal, jika output produksi turun, maka kita cek di mesinnya. Jika kualitas produk itu buruk, kita lihat di proses di tim desainnya. Intinya, tidak menunggu proyek itu sampai selesai untuk tahu gagal atau tidaknya. Fungsi keempat yaitu adalah controlling. Controlling adalah mengukur kinerja, membandingkannya dengan standar, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Ini adalah prinsip penutup, tetapi juga ini adalah awal untuk siklus berikutnya. Nah, kalian lihat, manajemen bukan sekedar teori di buku. Manajemen merupakan siklus proses yang harus kita jalankan secara terus-menerus. Perencanaan membuat kita tahu apa yang harus dilakukan. Pengorganisasian membuat kita tahu siapa yang melakukan apa. Penggerakan memastikan semua orang melakukannya. Pengendalian memastikan semua orang melakukannya dengan benar. Siap Pak Denis. Nah, sekarang kita ubah siklus TOC yang baru. Kita ubah yang dari 40% ini menjadi 100%. Demikianlah siklus manajemen terus berputar. Dari krisis, tim bisa belajar bahwa keberhasilan bukan hanya milik individu yang hebat, tetapi juga suatu proses yang dapat dikelola dengan baik. Organizing, planning, aquatic, dan controlling adalah 4 pilar menuju manajemen yang kuat.